Saya belum mendengar MQ memimpikan ada mimpikan 70.000 orang Yahudi yang mengikuti. Belum. Dan saya belum pernah mendengar juga ada mimpi MQ siapa saja pengikut Dajjal. Belum juga. Walau alam, apakah MQ belum cerita atau tidak ada. Kita jangan terlalu fokus kepada 70.000 orang Yahudi pengikut Dajjal. Itu kecil sekali. Kenapa Allah sebutkan dalam hadis ada 70.000 pengikut Dajjal? Jelas hadisnya. Karena itu melambangkan satu keistimewaan. Begini, Dajjal itu muslim dan alim. Pengikutnya mayoritas umat Islam. Dari mana tahu? Lihat, baca buku-buku ulama-ulama besar. Siapa saja pengikut Dajjal. Ya. Itu semua mayoritas umat Islam. Nah, karena satu, mereka itu sedikit 70.000, maka diabadikan dalam hadis. Dan itu artinya orang Yahudi pun ada yang ikut Dajjal. Walaupun Dajjal ini muslim dan alim. Jadi istimewa. Kenapa? Karena pengikut yang harusnya Dajjal itu sasarannya umat Islam. Untuk murtad. Dajjal sasarannya bukan orang Kristiani, bukan orang non-Muslim. Ya. Karena di situ jelas sekali Dajjal itu dalam hadis memurtadkan banyak umatnya Nabi Muhammad. Setan akan menggoda orang yang banyak ibadah, bukan orang yang ke diskotik melulu, yang sudah setiap hari mungkin berzina. Ya, setan ngapain menggoda mereka? Iya, mereka sudah jadi temennya, ngapain digoda lagi, ya kan? Nah, paling bagaimana caranya ngebujuk untuk menyeret orang lain kan? Ada cewek cantik yuk di sana yuk, di diskotik sana. Yuk kita ini berdugem enak yuk. Paling itu. Ya. Tapi dia sendiri nggak perlu digoda, orang dia sudah jadi setan. Ya kan? Sesama setan kan nggak perlu menggoda. Nggak perlu menggoda ya. Sudah jadi setan. Baik. Jelas ya? Jadi rekan sekalian, pertanyaan tadi itu jawabannya. Belum. Tapi kita jangan fokus ke situ karena itu kecil sekali. Karena di dalam hadis menunjukkan justru pengikut Dajjal itu nanti lebih banyak daripada pengikut Al-Mahdi. Ya. Ya, bisa 1/3 bisa. Walaupun tidak ada hadisnya, tapi mengisyaratkan betul lebih sedikit. Ya. Makanya ketika perang dengan pengikut Dajjal, kita kalah. Kalah jumlah, kalah segala macam. Ya. Baik, saya kira itu. Ada lagi yang lain? Rekan sekalian, itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya? Karena kan dalam mimpinya dia juga ketika ditakwilkan memang harus ke daerah yang penuh bebas syirik dan percontohan di zaman Nabi. Harus ke situ, dalam mimpinya sendiri yang memang hasil takwilnya. Yang kedua, mubasyirat teman-teman, helper, tidak hanya 1-2, banyak yang memimpikan bahwa hasil takwilnya itu memang Qasim harus ke sini, harus ke tempat ujlah, harus dirubah hati pikirannya semuanya. Gitu. Nah, bagaimana caranya mengajak ini? Maka kita sampaikan melalui sosial media. Allah sepertinya mau ada skenario khusus ini sepertinya ya. Kita terpaksa ngomong di media. Kenapa? Supaya didengar. Karena sekarang ini kan dia tidak mau dengar sama sekali. Dari saya apalagi. Maka mudah-mudahan dia harus ditekan. Kita terus. Ada banyak yang memberikan nasihat kepada saya. Kang, sudah jangan menyudutkan MQ terus di sosmed. Nah, mohon maaf. Saya melihat, mengamati, mencermati selama 6 bulan saya bergaul sampai hari ini bahkan. Kelihatannya Muhammad Qasim tipe orang yang sulit untuk tidak dipaksa apapun. Sulit. Bukan tipe orang yang mau, wah dia lemah lembut. Orangnya lemah lembut. Orang kalau baru berkenal seminggu, sebulan, kita tidak tahu aslinya. Karena betul lemah lembut, orangnya diam. Tapi keras kepalanya luar biasa. Ya. Negatifnya banyak banget. Ada yang
yang baru ketemu hanya 2 jam, 4 jam, nggak akan bisa. Tapi Anda harusnya sudah lama sekali, dekat secara personal, baru kita akan tahu ya seperti apa hatinya. Jadi orang yang di sana yang sekarang lagi bergaul sama Muhammad Qasim merasa kenal, nggak mungkin kenal. Apalagi dia sedang jadi tamu kan. Kalau kita sedang jadi tamu kan kita hati-hati semua ya. Sedang jadi tamu nih ke pesantren. Ya puasa ya ikutanlah kita. Ajan ya kita ikutanlah kalau jadi tamu ya kan. Kita juga jaga akhlak. Tadinya ketawa mungkin hahaha, wow, sampai terbahak-bahak karena jadi tamu kita diam. Begitu. Jadi Anda keliru kalau Anda mengatakan sudah mengenal Muhammad Qasim karena sudah gaul. Belum. Itu ya. Oke. Saya kira jawabannya adalah memang Muhammad Qasim harus dipaksa. Nah, dengan cara pertama saya punya strategi ini, ngomong di sosial media. Sekaligus ini menjadi contoh bagi umat muslim. Nih, Al-Mahdi itu tersihir Dajjal loh. Al-Mahdi itu tertutup topeng Dajjal. Al-Mahdi itu, biar mereka paham belakangan ketika percaya dengan Muhammad Qasim, oh benar ya. Berarti ketika kita percaya atau masyarakat mulai percaya, Al-Mahdi pun tidak kuat dengan sihir Dajjal kalau tidak mengikuti perintah Nabi. Untuk apa? Untuk ujlah. Itu rumusnya. Kuncinya itu. Padahal di dalam mimpi Muhammad Qasim ada ketika ditakwilkan. Itulah kehebatan Dajjal. Jangan menakwilkan mimpi Qasim. Tuh, kaki tangan Dajjal. Logika, akal sehat mainkan. Untuk apa 10 tahun yang lalu Allah menyebarkan suruh mimpi Qasim? Untuk apa? Kalau tidak dipahami. Untuk apa Quran diturunkan kalau hanya boleh dibaca bahasa Arabnya saja, nggak boleh diartiin? Coba, masuk akal tidak? Orang yang sangat super bodoh yang berpikir begitu. Dajjal lah yang jangan ditakwilkan, jangan. Karena kalau ditakwilkan kesuruh terus Qasimnya. Kalau menerima mimpi-mimpi helper lain, tersudut semua. Mereka tuh kelihatan banget kaki tangan Dajjalnya tuh. Kenapa? Karena banyak mimpi-mimpi helper lain yang mengatakan itu. Kebenaran ditutupi. Makanya jelas sekali, ya, jelas sekali. Sangat clear, sangat clear. Tapi bagi orang yang punya penyakit hati, makin panas diingetin itu. Bukan yang berpikir, oh iya ya, gitu. Bukan begitu, tapi wah, Bang Diki ini, wah, ya. Karena Anda tidak bisa Muhammad Qasim sekarang memblokir handphone saya, ya sudah. Terpaksa saya di sosial media untuk sekaligus dakwah kepada umat. Itu loh. Berpahala nggak memberikan contoh Muhammad Qasim yang ada dalam mimpinya sendiri, bukan fitnah, lalu kemudian menyampaikan ke umat, hati-hati loh, Dajjal itu dahsyat. Benar kata Nabi, Dajjal itu manusia, makhluk yang fitnahnya terbesar sepanjang hidup manusia. Nih, Al-Mahdi saja tidak sanggup. Padahal orang dapat petunjuk. Ayo. Dakwah bagus kan? Bagus. Jadi, artinya Anda masyarakat harus berpikir keras. Bagaimana menghindari fitnah Dajjal ini? Anda jangan merasa cukup dengan membaca surat Al-Kahfi 1-10, nggak bisa diterima. Kenapa nggak diterima doa itu? Karena rumus dasarnya masih berperilaku syirik. Orang yang berperilaku syirik, doa apapun nggak nyampe. Termasuk doa surat Al-Kahfi. Nah kalau di sini alhamdulillah setiap anak-anak sekolah baca dulu surat Al-Kahfi di sini. Ya, begitu. Insya Allah di sini terdengar oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah demikian saya kira jawaban Mas tadi, mau tidak mau dipaksa. Allah pun sudah sering maksa Muhammad Qasim. Kejadian kemarin di Pakistan dipaksa kan? Takut dia, baru keluar dari Islam. Di Malaysia pun begitu. Ke Indonesia apa coba kenapa? Kan dipaksa juga. Ya.
Karena apa? Dipaksakan apa coba? Pisahnya habis. Harus keluar dia cepat. Jadi memang dipaksa orangnya. Bukan keridoan. Ya, jadi memang begitu. Percayalah, insya Allah saya justru mencintai Qasim. Orang yang mencintai Qasim pasti justru ingin mengajak Qasim kepada kebaikan. Bukan seperti grup sebelah yang justru menjerumuskan. Justru mempertahankan dia di zona nyaman. Itu. Menutup-nutupi. Tidak boleh taklilkan. Kata Qasim tidak boleh taklilkan. Anda menabrak hadis. Bahkan hadis mengatakan justru mimpi itu tidak akan terjadi ketika tidak ditakbirkan. Itu jelas hadisnya. Makanya Anda grup-grup sebelah jelas sekali. Anda kaki-kaki tangan Dajjal karena Anda nutupi hadis dan Anda berani melawan Nabi Muhammad SAW. Dan Anda berani mengucapkan sesuatu yang Nabi tidak sampaikan. Dan Anda menghilangkan akal sehat. Karena Quran diturunkan justru bukan hanya baca Arab, justru harus artinya. Kita harus paham artinya. Demikian juga mimpi Muhammad Qasim harus paham artinya supaya terjadi. Makanya harus takbirkan ya. Baik, saya kira itu jawaban dari saya. Dipaksa. Ya gimana caranya dimaksa terus? Walaupun saya ini dikritik banyak. Berapa penasihat pun udah bicara ke saya, Kang, sudah stop menyerang Qasim. Biarkan Qasim. Saya bilang tidak, karena ada dalam mubasyirat saya harus melawan kaki tangan Dajjal sampai mereka lepas. Ya, biarkan saya jadi korban tidak apa-apa. Artinya dituduh menjelekkan Qasim tidak apa-apa. Walaupun saya mengatakan sama sekali tidak pernah menjelekkan Qasim, yang ada menceritakan mimpi Qasim sendiri. Qasim sedang salah jalan, Qasim sedang begini. Itu ya. Justru karena mencintai Qasim agar segera lepas topeng Dajjalmu. Ingat, di dalam mimpi Qasim sendiri, siapa yang mengatakan di dalam wajahmu ada topeng Dajjal? Temannya. Ayo dong bro, sadarlah bro. Nah itu tidak tahu. Sahabatnya adalah orang yang benar-benar tidak menjerumuskan. Ya, itu sahabat yang sebenarnya. Mengingatkan dalam kebaikan, itu sahabat yang sebenarnya. Ya. Jadi jelas salah besar orang yang justru mengingatkan ini adalah sahabatnya. Di wajahmu ada topeng. Lepas itu, di wajahmu ada topeng Dajjal itu. Siapa itu temannya yang berani ngomong gitu? Orang sebelah berani ngomong gitu ke Qasim? Mana? Justru Qasim benci kepada saya. Salah satunya ditanya oleh ustadz-ustadz di Malaysia. Bro, kenapa sih begitu benci ke Diki? Dia ngomong saya masih tertutup topeng Dajjal. Tuh. Itu alasannya. Wallahi ngomong begitu. Diki ngomong-ngomong saya tertutup topeng Dajjal. Loh itu mimpinya. Itu kan sudah masa lalu. Lah mana buktinya salah itu. Masa gara-gara tidak mau tampil di TV disebut topeng Dajjal. Itu mah bukan topeng Dajjal bro. Itu wajar lah manusia tampilnya pelan-pelan. Malu. Itu kan rasa malu tampil di media. Nggak ada hubungannya dengan Dajjal. Dajjal itu negatif, ya.